Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ade Nurul Izati Geoto Lembah, SPD MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Kritik Sastra, serta teman-teman yang saya banggakan. Tujuan pembuatan tugas ini ialah untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah Kritik Sastra. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu pendekatan kritik sastra semiotik. Itulah sedikit perkenalan dari kelompok kami. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari kritik sastra. Kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu krites, yang berarti hakim. Kritis sendiri berasal dari krinein, menghakimi, kriterion, dasar penghakiman, dan kritikos berarti hakim kesusastraan. Teori sastra ialah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria, karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Secara umum, yang dimaksud dengan teori ialah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandangan tertentu. Kritik sastra dalam artiannya yang tajam adalah penghakiman terhadap karya sastra yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang memiliki kepandaian khusus untuk memudahkan pemahaman karya sastra, memeriksa kebaikan dan catatan-catatannya, dan tentu untuk menentukan pendapatnya tentang hal tersebut. Jasin 1945, kritik sastra adalah pertimbangan baik buruk suatu karya sastra serta penerangan dan penghakiman karya sastra. Pada Prapto Dottokusumo 2005 menguraikan bahwa kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Menurut Abrams dalam pengkajian sastra tahun 2005 mendeskripsikan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Pada H.P. Jasin, kritik kesastraan adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu hasil kesusastraan. Pertimbangan itu disertai dengan alasan mengenai isi dan bentuk karya sastra. Widya Martaya dan Sudiati memberikan pengertian bahwa kritik sastra adalah pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat akan sebuah sastra, dan pertimbangan yang adil terhadap baik buruk terhadap kualitas, nilai, kebenaran karya sastra. Semiotik adalah sebuah disiplin ilmu sains umum yang mengkaji sistem perlambangan di setiap bidang kehidupan. Ia bukan saja merangkum sistem bahasa, tetapi juga merangkum lukisan, ukiran, fotografi, maupun pementasan drama atau wayang gambar. Ia wujud sebagai teori membaca dan menilai karya dan merupakan satu disiplin yang bukan sempit keupayaan. Justru ia boleh dimanfaatkan ke dalam berbagai bidang ilmu dan boleh dijadikan asas kajian sebuah kebudayaan.
Kritik semiotik hampir sulit melepaskan dari pemikiran Theo tentang model-model semiotik de Saussure, Abraham, Buhler, Jacobson, dan lain-lain. Inti dari pandangan mereka adalah persoalan menilai karya sastra dari sisi tanda. Karya sastra dipandang sebagai fakta semiotik, yaitu berupa tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Pokok perhatian semiotika adalah tanda-tanda itu sendiri adalah sebagai suatu yang memiliki ciri khusus yang penting. Pertama, tanda harus dapat diamati dalam arti tanda itu dapat ditangkap. Oleh karena sosiologi dan linguistik merupakan bidang kajian yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Semiotik yang mengkaji sistem tanda dalam bahasa juga berupaya mengkaji wacana yang mencerminkan budaya dan pemikiran. Justru yang menjadi perhatian semiotik adalah mengkaji dan mencari tanda-tanda dalam wacana, serta menerangkan maksud daripada tanda-tanda tersebut, dan mencari hubungannya dengan ciri-ciri tanda itu untuk mendapatkan makna signifikasinya. Pendekatan semiotika dipilih dalam kritik seni karena semiotika merupakan salah satu pendekatan yang sedang diminati di masa ini. Semiotika adalah ilmu tanda dan istilah berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Menurut peneliti Suciman E. Art Vanza 1992, tanda bisa terdapat di mana-mana, misalnya lampu lalu lintas, bendera, karya sastra, bangunan, dan lain-lain. Hal ini disebabkan manusia adalah homo semiotikos, yaitu manusia mencari arti pada barang-barang dan gejala-gejala yang mengelilinginya. Itulah beberapa penjelasan dari kami mengenai pendekatan kritik sastra semiotik. Selanjutnya ada contoh karya sastra yang menggunakan pendekatan kritik sastra semiotik. Dalam analisis semiotik terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama ikon, indeks, dan simbol. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Di pinggir sungai ada ikan cucut, badannya panjang dan suka makan. Janganlah kamu jadi mahasiswa penakut, berani mengambil resiko agar sukses di masa depan.